Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fatahillah SPD MN, serta Bapak Muhammad Miftah Fahri Eskom MPD, selaku dosen pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai Finite State Automata, atau biasa kita kenal dengan sebutan FSA. Adapun teman kelompok saya yaitu Lisa Febrianti dan Sarul B. Langsung saja, jadi pada finite state automata terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu deterministic finite state automata. Pada DFSA, dari sebuah state hanya ada tepat satu state, yang secara formal DFSA dinyatakan dalam 5 tuple, yaitu key yang merupakan himpunan state, sigma yang merupakan himpunan simbol input, delta yang merupakan fungsi transisi, Q0 atau S yang merupakan state awal atau initial state, F yang merupakan himpunan dari state akhir atau biasa disebut dengan final state. Jadi, kapan suatu string input dinyatakan diterima? Jadi, suatu string dinyatakan diterima bila delta SX-nya berakhir pada state akhir, yang secara formal dinyatakan jika M adalah FSA, maka M memiliki 5 tuple, yaitu key, sigma, delta, S, dan F. Baik, kita masuk ke soal. Di sini sudah ada diagram dari state deterministic FSA. FSA dinyatakan dalam 5 tuple. Key, yang merupakan himpunan dari state, yaitu ada Q0, Q1, dan Q2. Ada Q0, Q1, dan Q2. Selanjutnya untuk himpunan inputnya, himpunan simbol input. Di sini ada 0 dan 1. 0 dan 1. Lalu untuk final state-nya atau state awalnya yaitu Q0. Di sini dapat kita lihat 0. Untuk state akhir ini dapat memiliki lebih dari satu state akhir. Jadi di sini adalah himpunan dari state akhir. Di sini state akhirnya yaitu Q2 dan Q1. Selanjutnya yaitu fungsi transisi. Di sini Q0 mendapatkan inputan 1. Q0 mendapatkan inputan 1, maka arahnya yaitu Q2. Baik, kita tulis Q2. Q0 mendapatkan inputan 0 ke Q1. Q1 mendapatkan inputan 0 dan 1 kembali ke Q1. Lalu Q2 juga mendapatkan inputan 0 dan 1 kembali ke Q2. Selanjutnya, tentukan string di bawah ini jika diterima atau tidak. Kita lihat ada string 01. Perlu diingat kembali bahwa stringnya diterima jika state-nya berakhir atau transisinya berakhir di final state. Final state itu ditandai dengan dua lingkaran atau double. Baik, di sini ada inputan 01.
Q0 menerima inputan 0 ke Q1, lalu Q1 menerima inputan 1 ke Q1 kembali. Maka di sini inputan 01 diterima. Selanjutnya ada 001. Q0 mendapatkan inputan 0. Q0 mendapatkan inputan 0 ke Q1. Q1 mendapatkan inputan 0 ke Q1 kembali, lalu mendapatkan inputan 1 lagi kembali ke Q1. Karena berhenti di final state, maka string ini diterima. Selanjutnya yaitu Q0 menerima inputan 1 ke Q2, lalu Q2 menerima inputan 0 kembali ke Q2. Karena berhenti di final state, maka string ini diterima. Selanjutnya inputan atau string 110. Q0 mendapatkan inputan 1 ke Q2, lalu Q2 mendapatkan inputan 1 ke Q2 dan mendapatkan inputan 0 kembali ke Q2. Di sini berakhir pada final state, maka string ini diterima. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang non-determinant phase. Yaitu pertama, kemungkinan transmisi kelebihan dari suatu stat. Dari stat biasanya terdapat 0,1, 0, atau 1 atau lebih transisi dengan lebih input yang sama. Sedangkan 2, perubahan stat dengan terjadi secara spontan tanpa input dalam kurun transmisi kosong. 3, salah satu tracingnya terakhir di start akhir atau himpunan satu dalam membaca string tersebut mengandung start akhir. Baik, feeding start automat atau sering disebut VSA bukanlah mesin fisik, tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output. VSA merupakan mesin output dari bahasa reguler dalam kurung tipe 3. Suatu VSA memiliki status yang banyaknya berhingga mendapat berpindah dari suatu status ke satu lainnya. Stat 1 ke stat lainnya. Perubahan stat dinyatakan oleh fungsi transmisi. Satu FSA secara formal dinyatakan oleh 5 elemen atau tuple. M sama dengan Q, E, S. Kita akan lanjut tentang materinya, yaitu ia menerima tentang determinan FSA. Ia menerima atau hasilkan bahasa yang sama dengan mesin antara pertama kali, tetapi berbeda dari FSA yang telah kami lihat sejauh ini, dan secara yang sangat penting, ini memiliki dua unsur bertabel dengan simbol yang sama. A dan kurung A keluar dari suatu negara dan kurung negara 2. Secara materi, non-determinan tidak menambahkan apapun pada apa yang dapat dilakukan FSA. Faktanya, kita selalu dapat menemukan otomat determinan yang mengenali atau menghasilkan bahasa yang sama persis dan dengan otomat non-determinan. Juga ketika menggunakan otomat untuk membangkitkan, tidak ada perbedaan
tidak ada perbedaan besar antara mesin determinan dan non-determinan. Anda dapat memikirkan mesin yang melempar koin untuk memutuskan transmisi, maka yang akan diambil setiap kali adalah lebih dari satu unsur keluar dari satu keadaan. Namun ada perbedaan besar ketika kita ingin menggunakan mesin untuk mengenali. Ketika simbol berikut pada pintu inputan adalah A, mesin harus memutuskan transmisi mana yang akan diambil, dan jika membuat keputusan yang salah, mesin mungkin gagal mengenali sistem input. Meskipun sebenarnya bisa jika diputuskan secara berbeda. Itu berarti non-determinan membawa suatu kebutuhan untuk melakukan pencarian. Berikut adalah contoh asumsi. Kita ingin memeriksa apakah OJK di atas mengenali kata H melalui dari keadaan ini. 1. Kita tidak punya pilihan selain pergi ke keadaan 2 melalui H transmisi. Tapi selanjutnya kita harus membaca A dan ada 2A transmisi keluar dari keadaan 2. Mana yang harus kita ambil, dan Anda dapat melihat dan tentu saja bahwa kita ingin mengambil transmisi menuju step 3, karena hanya dengan mengambil transmisi ini kita dapat membawa suatu input dan berakhir di step akhir. Namun ingatlah bahwa mesin tidak dapat melihat ke depan, dan karena itu tidak dapat mendasarkan keputusan pada input lainnya atau suatu berita dalam otomat yang dapat dilakukan pada suatu saat ini. Ini adalah secara sewenang-wenang memutuskan suatu transisi, mencoba dan kembali mencoba transisi lain jika yang itu ternyata tidak membawa kita pada penerima state. Artinya kita harus mencoba semua alternatif secara sistematik, dan untuk melakukan yang kita harus melencang apa yang sudah kita coba. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas tentang FSA dan non-determinan FSA. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama saya Udrianti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yaitu di sini kita mempunyai soal dari non-deterministic FSA. Perhatikan diagram state non-deterministic FSA di samping. Ini adalah diagram state non-deterministic FSA. FSA dinyatakan dalam 5 tupel, yaitu yang pertama himpunan state, yang kedua himpunan simbol, yang ketiga state awal, yang keempat final state, dan yang kelima di sini kita mempunyai tabel. Himpunan state-nya yaitu Q0 dan Q1. Himpunan simbolnya yaitu 0 dan 1. State awalnya yaitu Q0, sedangkan final state-nya yaitu Q1. Kemudian pada tabel, Q0 mendapatkan inputan 0 dari Q0 dan Q1. Q0 mendapatkan inputan 1 dari Q1. Q1 mendapatkan inputan 0 dari Q1. Dan Q1 mendapatkan inputan 1 dari Q0 dan Q1. Kemudian soal berikutnya yaitu perhatikan diagram state non-deterministic FSA di samping. Kemudian tentukan string di bawah, diterima atau ditolak. Pada string di bawah ini kedua-duanya diterima, yaitu 0 dan 1 diterima karena berakhir di final state. Dan yang kedua 001 diterima juga karena berakhir di final state. Kemudian perbedaan DFSA dan non-DFSA yaitu
DFSA hanya ada satu transisi dari satu state ke state yang lain atau transisi tunggal. Sedangkan non-DFSA yaitu multi transisi dari satu state ke state yang lain. DFSA tidak ada transisi kosong, sedangkan non-DFSA boleh ada transisi kosong. DFSA sering diterima jika berakhir di final state, sedangkan pada non-DFSA sering diterima jika setidaknya satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada sebuah final state. Itulah tadi materi penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.